belakang, satu ke timur, satu ke barat. Nggak mungkin bisa mengikuti dua sosok Yesus dan Muhammad secara bersamaan, nggak mungkin. Pada saya Pak, orang memandang agama kepada tokohnya Pak. Yesus, Muhammad, Siddhartha Gautama, Mahabharata, macam-macam lah. Memahaminya melalui kitab Mahabharata, Smriti, Injil, Lukas. Kan? Pada saya mereka tokoh-tokoh itu udah sempurna Pak perjalanan Tapi mereka. abang sudah baca? Saya baca gitu-gitu saja Pak. Injilnya baca, Smritinya saya baca, Qurannya saya baca. Tapi abang belum baca, abang sudah baca nggak Injil itu? Saya udah baca, saya sekarang mau melaksanakan Injil dalam diri saya. Saya mau melaksanakan Quran dalam diri saya. Saya udah penat membaca, Pak. Membaca macam-macam informasi dapat. Iya, begini. Jadi beda, Bang. Kalau di dalam agama Islam nanti dikatakan bahwa di kehidupan yang akan, berarti abang percaya nggak dengan kehidupan yang akan datang? Kehidupan yang akan datang. Saya enggak memikirkan, saya hanya memikirkan saat ini saya hanya melaksanakan kebaikan kepada diri saya, Pak. Ya, tujuan kita melaksanakan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu karena kita percaya kan bahwa hidup ini tidak berhenti pada saat kita meninggal saja, betul? Benar, Pak. Nah, kita percaya ada hidup lagi, ada penghakiman, betul? Benar. Nah, kalau abang percaya dengan itu, ya, apa nanti diberikan? Apa rewardnya itu apa nanti diberikan kepada orang-orang yang percaya seperti itu? Apa rewardnya? Saya udah nggak mau pada saya Pak. Orang percaya saya melaksanakan apa yang dipercaya Pak. Kalau saya percaya Tuhan saya maha berkuasa, Tuhan saya maha melihat, saya sentiasa melihat perbuatan saya Pak. Saya sentiasa meneliti saya buat terbaik ataupun tidak. Ketika saya berbicara sama Bapak, saya sentiasa menilai diri saya. Adakah saya sudah berkata yang baik kepada Abang Edisi? Adakah saya sudah menggunakan bahasa yang paling baik untuk dipahami? Saya enggak mau. Saya percaya Tuhan saya betul. Itu Tuhan saya yang betul. Saya sudah betul atau belum? Saya bilang Muhammad, Yesus saya. Itu Muhammad, itu Yesus. Mereka sudah betul. Saya ini sudah betul atau belum? Betul pada percakapan saya, pada perilaku saya. Maksud saya begini Bang, biar kita tidak salah paham ya Bang ya gini. Ya, Pak. Kalau abang mengikuti Muhammad, mustahil abang mengikuti Yesus. Kalau abang mengikuti Yesus, mustahil abang mengikuti Muhammad karena yang diajarkan oleh dua sosok ini berbeda jauh. Yesus mengajarkan. Saya nggak melihat ajarannya Pak, saya melihat perilakunya Pak. Perilakunya pun beda jauh. Perilakunya pun beda jauh. Contoh. Yesus ketika melihat orang yang sakit, kerasukan, dirasuki setan, kena sihir dan lain sebagainya, disembuhkan. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Nah, sedangkan Muhammad di dalam literatur agama Islam, betul tak dia disihir? Ya, dikatakan disihir ya? Iya. Tapi saya nggak lihat setan yang rasuk tuh Pak. Saya melihat saya setannya Pak. Saya udah memandang di luar Pak. Setan sihir itu. Agak berat saya udah Bang ini. enggak ambil rusing Pak. Saya melihat saya yang setan Pak. Oke, ini contoh nih Bang. Abang pernah dengar ini nggak? Satu ketika ada seorang ibu-ibu atau seorang istri dari seorang laki-laki pernah datang kepada Muhammad. Dia bertanyalah sama Muhammad nih. Perkara ada seorang laki-laki yang tinggal di rumah dia ini. Namanya itu Salim. Oke? Nangkap nggak? Abang nangkap nggak? Bang, saya mau tanya. Abang punya masa lagi nggak? Kok saya udah ambil masa abang lama sangat kok. Ada orang lain masih nggak apa-apa. Santai saja di sini. Santai. Gini, ada seorang wanita yang sudah punya suami, tapi di rumah mereka ini tinggal seorang laki-laki juga. Namanya itu Salim. Dia dikatakan sudah berjanggut, sudah berkumis, laki-laki ini. Nah, suami dari perempuan ini cemburu. Karena si Salim ini sering keluar masuk rumah. Padahal si Salim ini adalah tangan kanannya dari suaminya sendiri. Satu saat mengadulah perempuan ini kepada Muhammad. Dia mengadu. Wahai Rasulullah, aku lihat di wajah suamiku, ya, ada raut kecemburuan
karena si Salim yang sering keluar masuk rumah, padahal si Salim itu adalah budaknya dia, pembantunya dia. Apa kata Muhammad? Tahu nggak abang apa kata Muhammad terhadap perempuan itu? Oh, tak tahu, Pak. Nah, abang kalau dengar ini nanti abang terkejut nanti. Muhammad berkata, susuilah orang itu. Disuruh menyusui si Salim itu yang membuat cemburu suaminya. Lalu suami itu bilang begini, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau menyuruh aku menyusui si Salim itu? Dia udah dewasa. Katanya Muhammad di dalam riwayat itu dia tertawa. Muhammad tertawa dan berkata, saya tahu dia sudah dewasa katanya. Lalu setelah dilaksanakan oleh perempuan itu, setelah disusui si Salim itu, besoknya lagi entah beberapa saat berikutnya lagi, dia datang kepada Muhammad. Sekarang sudah tidak kulihat lagi bahwa suamiku Abu Huzaifah namanya cemburu lagi. Akibat dia sudah susui si Salim itu. Coba saya tanya dulu sama abang. Apa pendapat Anda tentang itu coba? Saya nggak ribut, Pak, masalah susu tuh, Pak. Saya nggak ambil peduli, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya nggak ambil peduli, Pak. Iya, ini namanya berat, Bang, kalau seperti ini kita diskusi, Bang. Nah, saya minta apa, Pak? Yang saya punya pengetahuan, saya jawab. Yang saya nggak punya, saya nggak jawab. Kalau ada pun saya tahu, saya nggak ambil ribut, Pak. Saya nggak mau dibilang ambil sampah yang di luar, masuk di kepala saya, mikirin pening-pening. Sampah saya pun nggak terbuang, Pak. Sampah dalam diri saya pun nggak terbuang lagi. Ya, jadi gitu, Pak. Coba kita dengar nih ya. Nih. Ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis. Sebentar, saya putarkan ya. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, itu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya. Ya. Maka dalam kondisi begini sang anak boleh menyusuin meskipun sudah dewasa agar dia menjadi sudah dewasa, walaupun sudah dewasa boleh menyusui. Coba abang tanya dulu, Bang. Gini, Bang. Kalau ada wanita dewasa disusui oleh pria dewasa, apa yang terjadi, Bang? Wanita disusui oleh jadi tak enak lah kita ngomong-ngomong macam ini, Bang. Ya kan? Apa yang terjadi? Coba. Ya. Saya nggak pikir, Pak. Saya nggak ambil tahu tuh, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya bukan mau melindungi Islam dadaan. Yang kalau Bapak bilang salah, kalau salah tetap salah. Kalau benar, benar. Makanya gitu, aku Pak. bilang tadi, Bang, layak tak Muhammad tuh dijadikan ikutan. Nah, terserah Bapak. Saya pun nggak Oke lah. Tapi intinya begini, waktu masih berjalan, hidup masih berjalan. Makanya aku bilang sama abang, saya memberitahu tentang kebenaran tentang nama Yesus. Apa yang Yesus katakan. Akulah jalan dan kebenaran. Ya kan? Makanya barang siapa yang percaya kepada Yesus, itu tidak akan binasa. Makanya abang, saya bilang sama abang, yang harus abang ikuti, yang harus abang jadikan panutan, ikutan, seharusnya adalah Yesus, Bang. Makanya saya ajak kepada abang, marilah mengikuti Yesus. Berhentilah abang mengikuti Muhammad. Saya udah saya nggak bicara Muhammad itu, Pak. Saya nggak bicara Muhammad yang meninggal. Saya bicara bagaimana saya menghidupkan yang terpuji di dalam diri saya, Pak. Muhammad kah, Yesus kah, Nabi kah, itu mereka udah selesai, Pak. Perjalanan hidup mereka udah selesai, menjadi sejarah.
Jadi sekarang ini yang kita harus hidupkan. Kalau Yesus tidak apakah- selesai, iya bedanya begini. Kalau Muhammad memang sudah selesai, sudah nggak ada, sudah jadi bahkan sudah jadi kerangka di kuburannya kan. Kalau Yesus kami, Bang, Yesus kami itu hidup. Makanya dia di dalam Bible kami tertulis bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Seandainya Yesus kami di kuburan, seandainya Yesus masih ada di kuburan, menjadi kerangka, menjadi tulang belulang, saya nggak usah saya beragama untuk apa? Ngapain saya ngikutin orang mati? Untuk apa saya membuat diri saya apa namanya membuat diri saya ini dipimpin sama orang mati? Untuk apa? Makanya kami orang Kristen, Bang, kami percaya Yesus itu hidup, dia mengalahkan kematian itu, mengalahkan maut. Makanya dia berkuasa atas maut. Satu-satunya yang tak bisa dilakukan manusia itu adalah hidup lagi dari matinya. Itu tak bisa dilakukan manusia. Permasalahan umat manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mereka mencari cara bagaimana kita ini tak takluk kepada maut nih. Bagaimana kita supaya kita menang mengalahkan kematian? Tak bisa manusia sampai sekarang 2025 nggak ketemu caranya. Tetapi Yesus, dia membangkitkan orang mati. Bahkan dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Makanya berbicara tentang Yesus, berbicara tentang harapan, Bang. Jadi kami orang Kristen tuh, Bang, punya harapan. Ada harapan, ada terang, yaitu ada kebangkitan. Nah, sementara dalam agama Islam, Bang, apa harapannya, Bang? Bang, boleh saya tanya, Bang? Silakan. Abang lagi berdoa, Bang. Abang berdoa. Sampai sekarang masih berdoa lagi, Bang. Oh iya? Saya udah nggak berdoa, Bang. Nah, makanya aku bilang abang ini udah agak lain. Saya udah nggak berdoa, Bang. Saya udah nggak berdoa. Abang masih pada sholat? Ya? Abang masih sholat? Sentiasa sholat, Pak. Sentiasa sholat. Berarti sholat terus ya? Saya sentiasa, setiap saat saya sholat, Pak. Yang berwaktu dan tidak berwaktu, Pak. Yang maksudnya yang sholat begini, masih nggak? Ya, benar. Itu pun masih, sekarang pun saya sedang sholat, Pak. Nah, ketika abang sholat, abang begini itu fungsinya apa? Itu menyatakan diri yang satu, Pak. Tauhid. Di mana? Menuhankan yang Di mana satu. dalilnya? Ayatnya di mana? Apa, Pak? Dalil atau ayatnya mengatakan itu mana? Dalil untuk apa? Tangan. Oke, gini begini. Begini apa maksudnya? Terus begini, apa begini? Apa maksud apa? Untuk apa? Biar apa? Ini ya. Ah. Kalau pada saya pengajian saya, Pak, ini kita udah menyerahkan segala-galanya, Pak. Kalau Bapak ditambah polisian, angkat tangan. Jadi ini udah matikan diri, Pak. Udah nggak pikir lagi pujian, kejian, dunia, duit. Ya terserah aja ketetapan Tuhan. Iya, tapi dalilnya di mana? Ini itu hadis kan ada pada Sayyidina Utsman. Nggak ada dalilnya bahwa gerakan ini artinya kita menyerah seperti mau ditembak pun. Nggak ada. Ya, Pak. yang dibilang di dalam hadis, idza kabbara fakabbara, summa yada'ul yadahul yumna 'alal yusra, gitu, Pak. Memang nggak dijelaskan maknanya apa, tapi orang memahami ibadah ini untuk apa, Pak? Solat, apa tujuan solat itu, Pak? Memang nggak dijelaskan solat gini. Tapi di solat itu tujuannya mencegah diri kamu jangan melakukan keji dan mungkar. Nah, itu pengertian sholat. Nah, dari gini, coba ada nggak sebuah research yang membuktikan bahwa kalau orang begini, lalu begini, itu bisa mencegah perbuatan mungkar? Ada nggak? Enggak. Sedangkan Nggak di ada. dalam Lalu bagaimana itu dikatakan bahwa itu pengertian sholat? Pak, kalau di dalam semua dunia, Pak, ramai orang kalau Islam bilang solat, Pak, kan? Di agama lain bilang sembahyang. Sama aja, Pak. Solat Arabnya, Melayunya bilang sembahyang. Tapi ramai tak orang solat mencuri, membohong? Ramai. Ramai tak orang sembahyang, orang Hindu, orang Buddhis, orang Kristen sembahyang tapi korupsi? Banyak tak? Makanya aku bilang, Bang, pengertian kalau dalam agama Kristen itu, Bang,
Tak ada bang, ritual-ritual tak berguna itu buat apa? Nggak ada gunanya. Ya, enggak masalah. Solat Nah, enggak solat. di dalam Kalau bang, di dalam agama Kristen, apa sih pengertian Kristen itu? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus itu sang Mesias. Itu merujuk kepada satu sosok, yaitu Yesus. Nah, menjadi Kristen artinya menjadikan sosok itu, Yesus itu, sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai raja, sebagai satu otoriti di dalam dirinya. Itu berbicara tentang Kristen. Bukan begini. Nggak ada, itu nggak, menurut kami itu ritual tak berguna. Gitu loh. pada saya, Pak, saya nggak bilang gitu, Pak. Bapak semayang di gereja, saya nggak bilang tidak berguna, Pak. Terserah Bapak, itu ajaran Bapak. Saya hormati. Bukan, maksud saya begini. Intinya adalah bagaimana kita itu hidup dengan cara menjadikan Yesus itu sebagai raja di dalam diri kita. Dia memerintah hidup kita ini. Nah, kalau Yesus memerintah, artinya dia menjadi otoriti. Nah, kalau dia menjadi otoriti, hidup kita itu sesuai dengan apa yang dia mau. Jangan mencuri, jangan korupsi, ya, dan seterusnya. Kita melakukan kehendak dia. Seperti apa kata Yesus? Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan apa yang ku ajarkan kepadanya. Apa yang ku perintahkan kepadanya. Itu saya bilang, Pak, saya udah bersih Islamnya lain, Pak. Saya udah nggak berdoa, Pak. Saya udah nggak berdoa. Bapak berdoa, teruskan, Pak. Saya nggak menyalin Bapak berdoa. Tapi saya punya kepahaman agama lain, Pak. Kalau saya masih lagi berdoa, Pak, berarti Tuhan saya belum mencukupi saya, Pak. Saya berani-berani aja mengajari Tuhan saya. Tuhan, berikan aku kekayaan. Oh, apakah sekarang ini engkau mau mengajarin aku? Kata Tuhannya maha mengetahui. Kok diajarin? Diperintah-perintah. Jadi saya ini udah nggak duduk pada doa, Pak. Kan? Tapi abang masih melakukan ritual-ritual yang begini-begini. Ya, saya semayang, Pak, semayang. Tapi saya mengingatkan diri saya, Pak, bukan untuk diberi pada Tuhan, Pak. Saya Oke, di dalam ketika abang melakukan ritual begini itu, Anda berkomunikasi dengan siapa di dalam saya sholat bercakap itu? sama diri saya, Pak. Saya melakukan apa yang saya ucap, Pak. Contoh, saya bilang semayang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Pak, ya. Bahasa Arabnya. Apa maksudnya? Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Saya mengingatkan diri saya jangan menzahirkan sifat-sifat syaitan yang udah dibenci. Gini bang, kalau abang bilang Auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, betul? Benar? Nah, sekarang bang, kalau orang mengucapkan demikian, maka dia punya harapan supaya dirinya itu tidak digoda oleh setan, betul? Tidak, saya nggak pemahaman gitu, Pak. Terus gimana? Saya nggak pemahaman gitu. Terus gimana? Saya mengucapkan, saya mengingatkan diri saya. Saya bukan membaca syaitan yang di luar, Pak. Syaitan di luar masuk kepala saya menghasut, selalu saya disihir, enggak. Saya membaca, saya jangan membuka sifat-sifat syaitan pada diri saya. Sifat itu kan udah direjam. Syaitan itu sifat-sifat terkeji, Pak. Berdusta, menganggap diri lebih baik, bercakap besar. Tapi syaitan itu pribadi loh di dalam Al-Qur'an, bukan sifat. Syaitan tuh di dalam Quran dibilang, di dalam Al-Qur'an ketika Allah telah menciptakan Adam, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam itu. Benar. Kecuali iblis. Benar. Nah, berarti syaitan atau iblis itu kan pribadi. Kalau pada versi Islam, Pak, bisa saya tambah, Pak? Silakan. Saya nggak tahu versi Kristiannya gimana, Pak. Tapi versi Islamnya setelah Adam Hawa termakan buahnya khuldi yang dibilangnya itu, iblis itu dilaknat Tuhan, Pak. Dalam Quran. Ya, berarti iblis atau syaitan itu dia pribadi atau sifat. Oke. Bisa saya lanjut dulu, Pak? Silakan. Oke. Jadi iblis itu setelah dilaknat oleh Tuhan, dibilang, engkau ini dilaknat, tapi iblis minta penangguhan, berikan kepada aku sehingga hari kiamat. Aku akan sesatkan semua manusia. Dia enggak bilang Islam,
mau Kristian, Cina, Budi, tidak. Dia Iya, bilang aku akan... artinya dia berarti pribadi kan? Bisa saya lanjut dulu, Pak? Ya silakan. Okay. Aku akan menggoda semua yang bernamanya manusia. Enggak pakai engkau pandai kah, miskin kah, kaya Iya, kah. saya setuju. Nanti- Gini, maksudnya begini, Bang. Artinya Boleh syaitan tambah dulu, Pak? itu Bisa saya Silakan, tambah Bang. dulu. Silakan. Kecuali hamba engkau yang ikhlas. Nah. Kecuali hamba engkau yang ikhlas. Ini aku enggak bisa. Nah, artinya syaitan tidak bisa menggoda orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya, betul? Jadi harus dipaham ikhlas itu apa, Pak? Iya, sebentar dulu, Bang. Menurut Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat ke-99, sesungguhnya syaitan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Betul? Silakan Mungkin dicek ya, benar. surat An-Nahl ayat 99. Ya, benar. Coba dibaca dulu, Bang. Jangan-jangan nanti Abang pun tak tahu gitu loh. Coba dicek dulu. Kalau abang sebut Arabnya saya hafal, Pak. Kalau suruh dilihat nombornya saya nggak ingat. Nombor berapa, Pak? An-Nahl 99. 99. Ya. 99 ya, Bang, Ya. tapi kalau saya cakap, saya rasa susah juga cakap bahasa Indonesia ni. Enggak apa-apa. Saya cakap nggak apa-apa. Malaysia Nggak lah, apa-apa, Bang. nggak Senang apa-apa. apa boleh faham kan? Nggak apa-apa, kita bisa saling mengerti kok. Coba. Ha. Jadi kalau- Innahu laisa lahu. Sultan. Coba Ah. baca, artikan. Sesungguhnya syaitan tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang yang beriman dan berserah bulat-bulat kepada Tuhan mereka. Nah, berarti syaitan bisa tak mempengaruhi orang yang beriman dan berserah bulat-bulat kepada Tuhan mereka? Jadi bilang tu tidak kan? Tapi sekarang Muhammad betul tak dia kena sihir? Saya enggak baca tu, Pak. Saya enggak baca tu. Bukan, Saya bukan. saya tidak ada jawapan. Menurut tadi Abang bilang ada loh riwayat. Abang pernah dengar tak Ya, riwayat? benar. Abang pernah dengar Ya. riwayat Muhammad terkena sihir? Saya pernah dengar riwayatnya itu Muhammad itu disihir oleh Labib bin Aqsam kerana kemudian di atas sihir itu diturunkan surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, aku Saya tanya tahu sama cerita tu, Abang Pak. nih. Gini, Bang. Waktu Muhammad kena sihir tuh, dia kena pengaruh syaitan nggak? Nah, kalau ikut iyalah kot. Saya pun tak tahu, Bang. Saya baca. Sedangkan orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya bisa tak kena pengaruh setan? Dia dalam Quran tu tulis tak kan? Tak bisa. Berarti bisa tak Muhammad tuh dikategorikan sebagai orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya? Saya tak tahu, Pak. Saya tak berani. Tak tahu nak. Saya tak tahu. Sebab pada saya, Pak. Makanya saya pernah punya teman diskusi, namanya itu Pak Reza. Ya, setelah saya bangun satu konstruksi berpikir yang seperti itu, dia mengatakan, aku tak berani bilang Muhammad ini orang yang beriman, kata dia. Kenapa aku tak berani mengatakan Muhammad orang beriman, kata dia? Karena surat An-Nahl bilang tak bisa orang yang beriman itu dipengaruhi setan. Sementara menurut riwayat hadis, Muhammad terkena sihir. Kita tahu sihir itu datang dari setan, betul? Sihir ni, Pak. Kalau pada saya, Pak, kan? Orang memahami sihir ni guna-guna, Pak. Pengasih. Orang paham sihir ni guna-guna, Pak. Tapi intinya gini lah, Bang. Tapi intinya karena kita sudah panjang lebar, mungkin teman-teman yang lain mau masuk gini, Bang. Intinya saya ajak Abang, saya sebagai seorang Kristen ya, saya ajak Abang, mari kita mengikut Yesus. Gitu, Bang. Karena Yesus itulah yang betul-betul jalan kebenaran dan keselamatan. Ya, Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran." Ya, seperti itu. Jadi saya undang Abang untuk mengikuti Yesus supaya Abang berjalan di dalam kebenaran. Seperti itu, Bang. Terima kasih, Pak, atas undangannya, Pak. Saya akhiri 3 perkara, Pak. Silakan. Yang pertama, saya sebutkan, saya enggak peduli apa agama, kerana bagi saya, kelak Tuhan enggak kita datang di dunia enggak punya agama. Kita datang-datang bogel, balik nanti bersendirian. Yang harus dipikirin, apakah aku udah jujur pada diri aku setiap saat, setiap detik. Tuhan enggak tanya engkau mazhab apa, agama apa. Tuhan tanya apa engkau buat di dalam hidup engkau. Bertanggungjawab pada keluarga. Bagaimana engkau menggunakan pandangan engkau, mata engkau, melihat pada yang baik atau engkau melihat kepada perkara-perkara yang enggak baik, melihat salah orang atau melihat salah diri.
punya mulut digunakan untuk apa mulut itu? Punya telinga digunakan untuk apa telinga itu? Itu yang ditanya di Tuhan. Pada saya. Nombor 2, syaitan yang di luar tuh nggak susah diribut. Saya udah hidup sekitar 40 tahun, Pak. Saya nggak jumpa orang mati disebabkan sihir, Pak. Hospital billing sertifikat, ya ini udah mati karena sihir. Ini mati ya diganggu hantu, enggak, Pak. Matinya kolesterol, kencing manis. Jadi kenapa? Karena mengikut hawa nafsu, Pak. Jadi hawa nafsu pada saya, syaitan iblis itu hawa nafsu tuh, Pak. Cakap enggak pikirin orang, perasaan orang. Cakapnya hanya sentiasa dia paling betul. Enggak orang enggak salah. Itu pada saya itulah iblis, Pak, yang harus dikesan dalam diri, Pak. Agama umum semua udah terbaik, Pak. Buddha kah, Kristian kah, Hindu kah, Islam udah baik, semua udah baik. Jadi yang harus dipikirin gini, gimana aku ini? Udah aku bertanggung jawab di atas segala diri aku. Syaitan yang di luar tuh jangan diributkan. Yang harus dipikirin syaitan di dalam diri ini. Karena syaitan ini maksudnya menyelentong, Pak. Saya contoh, saya udah memberi sama Bapak uang. Jadi sepatutnya kalau pada ikhlas, Pak, saya udah memberi tanggung jawab, Abang mau pulang sama saya. Mau pulang, enggak mau udah. Tapi kalau saya syaitan saya nampak muka Abang udah saya udah benci. Kenapa? Saya terkesan di dalam hati. Udah enggak ikhlas, Pak. Memberinya enggak ikhlas. Tadi dibilang iblis enggak berjaya goda orang yang ikhlas. Iya, Saya tapi memberi itu terjadi kepada Muhammad masalahnya. Itu terserah ke Oke lah. Muhammad lah, saya enggak peduli. Oke lah, Terima Bang. kasih, Bang, atas Tapi jemputan. intinya yang saya bilang begini, Bang. Intinya begini, Yesus datang tidak membawa-bawa agama, Bang. Ya. Ya, keselamatan itu bukan karena kita beragama apa. Keselamatan itu karena kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi makanya supaya kita menjadikan Yesus sebagai panutan, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita. Seperti itu. Makanya aku bilang sama Abang, ya saya mengundang Anda lah. Yesus pun tak bawa-bawa agama, Pak. Ya, kamu harus beragama ini terus begini. Yang bawa-bawa agama itu kan di dalam agama Anda, ya kan? Barang siapa yang mati dalam keadaan Islam, itu kan agama kan gitu. Oke lah, kita aja, Bang, ya. Kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain, Bang, ya. Terima kasih, Bang, atas Oke, undangannya. sama-sama, Bang. Minta maaf kalau Sama-sama. bicaranya tersalah. Sama-sama, Bang. Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan, Bang, ya. Jumpa lagi, Pak. Selamat malam. Oke, terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke. Saya turun Abang turunkan? Ya, saya turunkan nggak apa-apa, Bang. Saya turunkan nggak apa-apa. Terima kasih, selamat malam, Pak. Sama-sama, Bang. Selamat malam. Selamat malam. Ya, itu ya. Dia Muslim, dia sedikit mengerti Al-Quran lah ya. Dia sanggup mengutip ininya. Walaupun ya masih agak sekedar berbelit-belit, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, teman-teman yang baru ikut bergabung ya, apalagi yang masih bangun, saya rasa teman-teman sebagian sudah tertidur ya. Saya sekali lagi mengumumkan teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya, bagi teman-teman yang ingin ikut berkolekte ya, boleh teman-teman mensupport Edis TV dengan cara follow ya, dengan cara ini, absennya ini 1.8 ini ya. Teman-teman tap-tap juga boleh ya. Teman-teman bisa share, bagikan kepada teman-teman yang anggap perlu mendengar ini ya. Teman-teman, ini kayaknya si Anu perlu deh denger ini. Nah, boleh bagikan kepada mereka ya.